kita pada siang hari ini. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Istaidun, Yaman, Takjim Salam. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Jadi mata pelajaran kita pada siang hari ini yakni Al-Quran Hadis. Sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, Bapak ingin mengulas terlebih dahulu. Maksudnya ada? Mesin kelasnya? Tidak ada ya? Jadi kira-kira berapa orang yang tidak masuk? Kelas 8. Yang kedua nih kan? Dua, ya sama Ustaz. Banyak yang tidak masuk kan? Jadi bilang sama kawan-kawan yang tidak masuk teman-temannya, minggu depan harus masuk semua. Soalnya minggu depan akan kita adakan ulangan tengah semester. Jadi itu sangat penting untuk kalian mengikuti ulangan tengah semester ya. Sebelumnya silahkan rapikan dulu tempat duduk kalian. Mata pelajaran kita sekarang hadis. Jadi Bapak pengen berbagai selain mata pelajaran hadis silahkan dimasukkan ke dalam tas. SKS-nya. Tahu SKS kan? Buat bidang siswa. Buku panduan siswanya. Rapikan. Nah, yang laki. Masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Masih ingat? Minggu kemarin kita bahas saudara Bapak itu tentang bacaan idhar. Bacaan apa? Idhar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian singkat tentang bacaan idhar? Idhar. Misalkan ada yang mau angkat tangan, Bapak langsung tunjuk orangnya untuk menjelaskan secara singkat tentang pengertian bacaan idhar. Coba kamu yang di belakang. Siapa nama kamu, Dek? Yang di belakang, laki-laki. Yang lain dia. Siapa namanya? Rifa. Tahu pengertian idhar? Padahal Bapak minggu kemarin sudah jelaskan tentang pengertian idhar. Lupa. Nah, ini salah satu contoh yang tidak bagus ya anak-anak ya. Berarti dia sudah bisa dipastikan tidak mengulangi mata pelajaran minggu kemarin yang Bapak jelaskan tentang pengertian idhar. Jadi Bapak harap kepada kalian itu setiap guru menyampaikan materi habis pembelajaran itu diulangi lagi pelajarannya di rumah. Biar kenapa? Biar tujuannya tidak lupa, selalu ingat, selalu ada di otak. Jadi pemikiran guru sebenarnya kalian bisa menjawabnya. Karena kenapa? Karena kita sudah pelajari ulang di rumah kalian masing-masing. Baik, langsung saja. Tolong kita orang. Bapak minta hapuskan ini yang depan. Satu orang. Hapuskan dulu. Materi kita
kita pada hari ini yakni lanjutan dari materi kita minggu kemarin terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang kita akan bahas tentang hukum bacaan matodhi dan matlin surah Al-Zalzalah. Yaitu nanti akan Bapak jelaskan secara singkat atau penjelasannya. Jadi Pak harapkan bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Paham anak? Paham. Materi kita ya materi kita ya hari ini ya. Hukum bacaan ya. Materi kita berasal nanti yakni tentang hukum bacaan matodhi dan matlin surah Al-Zalzalah. Baik, sebelum Bapak bahas tentang ini, ada yang tahu? Pernah dengar nggak gitu tentang hukum bacaan matodhi? Matodhi ini ada dua ya. Yang perlu kita garis bawahi materi kita berdasarkan yakni tentang matodhi dan matlin. Berarti ada dua mat yang bahkan kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Siapa yang tahu tentang atau pernah dengar gitu pengertiannya tentang matodhi sama matlin? Siapa yang tahu? Adik-adik? Gak ada yang tahu? Jadi kita akan Bapak jelaskan kepada kalian. Jadi dalam sebuah bacaan Al-Quran itu ada yang namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Dan di dalam ilmu tajwid itu sangat banyak sekali hukum-hukum bacaan yang perlu kita sama-sama pahami dan sama-sama kita harus mengerti di dalam ilmu tajwid. Salah satunya itu ada di dalam ilmu tajwid itu ada hukum mat. Kalau di bab pertama itu ada hukumnya namanya hukum nun mati. Nah, nun mati, tanwin dan nun mati kan. Dan masuk ke bab kedua itu pasti masuk ke hukum mat. Mat itu banyak anak-anak ya. Kalau di sini kan pondok pesantren pasti sudah dijelaskan oleh ustaz-ustaznya tentang bacaan mat. Kalau misalkan berkaitan dengan misalkan pelajaran ulumul Quran pasti diajarkan sudah ya. Jadi Pak sudah sunudon pasti sudah diajarkan. Jadi yang santrinya atau santriwan Bapak tidak khawatir. Pasti kalian sudah paham tentang apalagi tentang dasar matodhi sama matlin. Yang Bapak khawatirkan di sini itu adalah yang bukan pondok pesantren. Jadi Bapak harap siswa-siswa Bapak yang di belakang jangan dulu. Jangan ngomong sendiri. Ya, Bapak harap yang dari siswa dari luar dengarkan, karena ini pelajaran yang penting. Kalau misalkan kalian baca Al-Quran tanpa dasari ilmu tajwid, itu tidak boleh. Bahkan ada ulama mengatakan itu haram baca Al-Quran tanpa tahu ilmu tajwid, asal membaca itu tidak boleh ya. Nah, ini materi kita pada siang hari ini. Terus sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang kita mempelajari hukum bacaan matodhi dan matlin. Yang pertama, tujuan materi yang nanti Bapak jelaskan kepada kalian itu dengan bagaimana? Cepat, 1 detik ya. Yang lain fokus. Tujuan belajar kita pada saat ini Pak perlu Pak sampaikan itu dengan nanti Pak jelaskan tentang pengertian matodhi sama matlin, kalian bisa memahami makna. Menjelaskan hukum bacaan matodhi dan matlin dengan baik dan benar. Jadi Bapak nanti akan menjelaskan secara singkat baik terkait pengertian ataupun hukum
bacaan dari Matobi'in. Yaitu nanti kan bisa membaca Matobi'in dengan baik dan benar. Terus yang kedua, kalian bisa menyebutkan buku bacaan Matobi'in dan Madlin di surah Az-Zalzalah. Jadi nanti Bapak akan minta mungkin salah satu dari kalian maju depan untuk bacakan surah Az-Zalzalah. Dan Bapak minta tolong tunjukkan di mana hukum pembacaan Matobi'in dan Madlin di dalam surah Az-Zalzalah. Entah nanti Bapak yang perempuan, yang berkerudung abu-abu, atau yang di belakang yang laki-laki ya, terserah Bapak nanti. Makanya akan dengarkan yang baik-baik. Baik, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baik, perlu Pak sampaikan di sini. Langsung saja, Matobi'in. Dengarkan ya. Kalau di sini di dalam buku panduan guru, Matobi'in adalah apabila ada huruf alif. Ingat, huruf alif. Sebelumnya berupa harokat fathah. Dan waw sebelumnya berupa harokat dhammah. Terus dan ya sebelumnya berharokat kasroh. Panjangnya satu alif dan dua harokat. Itu pengertian secara umum Matobi'in. Contohnya di sini ya seperti muflihuna. Ya. Ini contoh Matobi'in. Muflihuna. Itu Matobi'in. Tadi kan yang pertama alif sebelumnya berharokat fathah. Terus dhammah sebelumnya berharokat waw sebelumnya berharokat dhammah. Terus ya sebelumnya berharokat kasroh. Kalau ini apa? Patokan kita di sini sebelum akhir kalimat sebelum letak huruf kalimat terakhir. Ini kan belum. Ini ada waw di sini. Sebelum harokat dhammah. Berarti ini masuk kategori yang kedua. Waw sebelum berharokat dhammah. Berapa panjangnya? Ingat, catat tahu. Panjangnya satu alif. Panjangnya satu a. Atau satu alif dua harokat atau dua harokat. Ini ulama menafsirkan kalau kita mau kira-kira bacaan satu alif atau dua harokat ini bisa juga dikatakan dua hurufan. Bisa kan? Kayak muflihun. Muflihun. Nah, itu dapat kita dua harokat. Terus kalau contoh yang lain di sini, kalau misalkan huruf ya sebelumnya berharokat kasroh, di sini ada juga contohnya ar-rahimi. Ini ya. Ar-rahimi. Ini kan ar-rahimi. Sama ya. Di sini ada ya. Sebelumnya berharokat kasroh. Tidak mungkin ya. Sebelumnya berharokat kasroh setelahnya huruf waw. Tidak mungkin, mustahil. Di dalam ilmu tadi itu ada aturannya semua. Sebelum berharokat kasroh pasti setelahnya ini apa? Huruf ya. Kalau misalkan sebelumnya dhammah, setelahnya pasti waw. Kalau sebelumnya fathah, setelahnya pasti alif. Itu pasti. Itu Matobi'in. Terus langsung kalau waktu kita sudah agak banyak, Madlin. Bapak bacakan dulu. Madlin terjadi bila dalam satu lafaz terdapat huruf berharokat fathah bertemu waw, sukun atau mati atau yang sukun mati. Panjang bacaan madlin atau madlin adalah 2 sampai 6 harokat. Nah, di sini ada contohnya yauma idzin. Ya. Contoh madlin ya, yauma idzin. Yauma idzin.
Nah itu Bapak bacakan ulang. Mad lain atau mad lin. Mad ini terjadi bila dalam suatu lafaz terdapat huruf berharokat fathah. Fathah, dua fathah ya. Bertemu waw sukun. Waw sukun. Fathah waw sukun. Itu setelah singkat tentang pengertian atau hukum bacaan dan contoh dari mad tabi'i dan mad lain atau mad lim. Ingat ya? Perhatikan. Panjang bacaannya. Ingat. Kalau mad tabi'i itu satu alif atau dua harokat. Kalau mad lain atau mad lim itu 2 sampai 6 harokat. Atau 1 sampai 3 alif bacaan. Paham anak? Nah itu sebelum Bapak menyimpulkan ataupun tutup pelajaran kita, ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Sudah jelas semuanya? Baik, terakhir Bapak simpulkan dalam bacaan Al-Quran itu sangat penting dan juga kita harus memahami hukum-hukum bacaan, baik hukum bacaan imam ataupun belum mati. Itu dasar dari kita membaca Al-Quran. Nah, ini salah satunya hukum bacaan atau ini. Ini sering kita jumpai ya, kayak mufihuna atau yakiluna. Kan baca banyak kan baca Al-Quran. Ini nampaknya mau kejar baca Al-Quran namanya. Bapak bilang mufihuna, ya enggak ada gitu di Al-Quran. Kenapa? Jangan baca Al-Quran. Padahal kata Allah itu kalau misalnya kita sering baca Al-Quran satu harakat itu sama ganjarannya 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Jadi banyak-banyak kita harus membaca Al-Quran. Ya, ingat ya? Paham? Itu kita harus pelajari tentang tauhid Muhammad ini. Karena ini bacaannya sangat penting untuk kita membaca Al-Quran. Salah satu model untuk kita membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari kalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian sebelum kita tutup pelajaran kita. Coba kamu jumlahkan lagi. Jelaskan ataupun berapa panjang bacaan atau ini? Laki-laki. Siapa? Kamu deh. Sulaiman. Panjang bacaan atau